Selamat sore, kembali lagi dengan saya Ukasya Martama dari Universitas Bengkara, Jakarta Raya. Desember 2020, tepat 1 tahun COVID-19 melanda dunia. Virus yang berasal dari kota Wuhan, Cina ini melanda hampir di seluruh dunia dan sangat berdampak bagi keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia sendiri, COVID-19 pertama kali masuk di Depok pada Maret 2020. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan COVID sebagai pandemi dunia. Pemerintah pusat menyatakan COVID-19 di Indonesia sebagai pandemi. Karena itu, pemerintah mewajibkan warganya untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Pemerintah juga melockdown wilayah, serta melakukan checkpoint di setiap perbatasan wilayah, guna mencegah penyebaran COVID-19. Dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah, harga masker dan hand sanitizer sempat melonjak tinggi, serta bahan pokok juga ikut melonjak tinggi di pasaran. Dampak COVID-19 terasa mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Gejala awal COVID-19 yaitu demam tinggi, flu, batuk, serta tidak bisa merasakan indera penciuman dan indera perasa. Namun, berjalannya waktu, orang yang tidak mempunyai gejala COVID-19 bisa juga terpapar. Hal ini ditetapkan oleh pemerintah sebagai orang tanpa gejala atau OTG. Lalu, orang yang sempat berhubungan dengan orang yang dinyatakan positif akan ditetapkan sebagai ODP atau orang dalam pantauan. Pasien COVID-19 di Indonesia tiap hari kian menambah. Karena itu, Indonesia sempat kekurangan tenaga medis untuk menangani pasien COVID ini. Data ilmiah sejauh ini menunjukkan bahwa seseorang dapat saja menularkan virus, baik ia dalam keadaan atau dengan tanpa gejala. Tetapi, perlu diketahui, data menunjukkan bahwa jumlah tertinggi keberadaan virus dalam tubuh pasien adalah beberapa saat sebelum gejala mulai muncul, dan pada saat penyakit di hari ke-5 sampai hari ke-7. Harus diketahui juga bahwa lamanya seseorang yang mungkin menularkan penyakit itu lebih pendek. Data terbaru dari masa inkubasi COVID-19 5 sampai 6 hari, namun bisa saja sampai 14 hari. Penularan COVID-19 dari orang yang tanpa gejala atau OTG juga sudah ditemukan virus hidup pada mereka yang tanpa gejala dan dalam masa pra-gejala, yang artinya mereka yang OTG memang dapat menularkan virus COVID-19, tetapi memang secara umum penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan penularan dari mereka yang tanpa gejala adalah lebih kecil daripada mereka yang memang menunjukkan gejala. Pemerintah Indonesia sempat melakukan masa new normal atau kebiasaan baru dengan dilonggarkannya kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh pemerintah di setiap wilayah. Namun, hal ini menyebabkan melonjaknya warga yang berkeluaran di luar rumah tanpa mematuhi protokol kesehatan. Walaupun di kafe atau tempat keramaian sudah ditetapkan protokol kesehatan, masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang menyebabkan semakin melonjaknya daftar orang positif di Indonesia. Karena itu, pemerintah melakukan jam malam, yaitu pada jam 21 atau jam 9 malam. Walau pemerintah sudah melonggarkan peraturan, kita harus tetap menjaga protokol kesehatan guna membantu meringankan pekerjaan para tim medis yang berperan sebagai garda terdepan dalam pandemi ini, serta melindungi orang tersayang dari virus COVID-19. Untuk para anak muda yang ingin melepaskan penat, harus tetap mematuhi protokol kesehatan, karena masih banyak anak muda yang berkumpul tanpa menjaga jarak dan memakai masker. Hal ini tentu saja rentan terjadinya penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, kita harus menetapkan 3M dalam keseharian kita, baik di rumah ataupun di luar rumah sekalipun, terutama di tempat keramaian, serta membawa hand sanitizer ketika berada di luar rumah guna melindungi orang
tersayang, serta keluarga kita dari COVID-19. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Saya Ukasi Maratama, sekian dan terima kasih.